Halo semua, perkenalkan nama saya Fania Margareta Marita dengan NIM 210803012 dari Prodi Matematika Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya akan membahas contoh-contoh soal materi kalkulus selama semester 2. Integral parsial. Soalnya, hitunglah hasil dari integral x akar x kurang 1 dx. Nah, kenapa pakai parsial? Karena pangkat yang di dalam akar itu sama dengan pangkat yang di luar. Sama-sama pangkat 1. Kalau pangkatnya sama, itu pakai parsial. Nah, kalau pangkatnya beda, tapi bedanya harus lebih dari 1, baru pakai parsial. Oke, kita bahas contoh soal ini. Kita pakai rumus U kali V dikurang integral V dikali DU. Nah, jadi kita harus pilih U-nya dulu nih. Cari U yang kalau diturunin itu nilainya habis. Saya pilih U-nya itu adalah X. Kenapa X? X kan kalau diturunin habis, jadi 0. Turunan dari X itu 1. 1 diturunin lagi jadi 0. Nah, jadi akar X kurang 1-nya adalah DV. Kita sudah dapat U dan DV-nya. U sama dengan X, jadi DU-nya sama dengan 1 kali DX. Kemudian kita butuh V. V-nya ambil dari sini. Ini kan DV ini hasil turunan dari V. Berarti kalau mau cari V, si DV kita integralin. Jadi V sama dengan integral X kurang 1 akar. Akarnya saya ubah jadi pangkat setengah biar gampang hitungnya. Lanjut. Nah, ngintegralinnya pakai substitusi. Kenapa substitusi? Karena di sini pangkat 1, di sini pangkat 0. Kita tulis ulang, selalu tambahin 1 atau di sini 2/2 jadi 3/2. 3/2 turun ke bawah, jadi 2/3 kali X kurang 1 pangkat 3/2 itu baru V. Itu adalah V. Baru kita masukin ke rumusnya. Nah, jadi integralnya sama dengan U-nya si X kali V yang kita dapat tadi, dikurang integral dari V kali DU, udah tinggal kali dalam, jadi 2/3X kali X kurang 1 pangkat 3/2 dikurang, ini diintegralin 2/3X kurang 1 pangkat 3/2 tambah 2/2. Nah, 5/2 turunin tambah C. Sama dengan 2/3X dikali X kurang 1 pangkat 3/2 dikurang 4 akar 4/15 kali X kurang 1 pangkat 5/2 tambah C. Begini udah bisa. Atau mau dibalikin lagi ke bentuk akar juga boleh. Ya, jadi 3/2 itu kan 1 tambah setengah. Satunya itu saya buat jadi X kurang 1 pangkat 1, setengahnya saya buat jadi akar. Kurang 4/15. Nah, 5/2. 5/2 itu kan 2 tambah setengah. 2-nya jadi pangkat, setengahnya jadi akar. Nah, begini juga boleh. Lalu, integral trigonometri. Tentukan hasil dari integral 2 sin 4x tambah 3 cos 6x dx. Pembahasan integral sin ax dx sama dengan min 1/a cos ax tambah c. Kita substitusi ke soal. Integral 2 sin 4x tambah 3 cos 6x dx sama dengan min 2/4 cos 4x tambah 3/6 sin 6x tambah c. Kita sederhanakan ini, jadi integral 2 sin 4x tambah 3 cos 6x dx itu sama dengan min setengah cos 4x tambah setengah sin x tambah c. Integral tak tentu. Hasil integral tak tentu. Ya, kita disuruh mencari hasil integral tak tentu dari integral x kuadrat dx sama dengan titik pembahasan. Ketahui A-nya 1, X-nya 2. Sehingga diperoleh hasil integralnya sebagai berikut. Integral x kuadrat dx sama dengan 1/2 tambah 1 dari x kuadrat 2 tambah 1 tambah c. Jumlahkan. Jadi integral x kuadrat itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah c. Deret, Taylor, dan Maclaurin. Tulislah 1 kurang x pangkat min 2 sebagai suatu deret Maclaurin pada selang x kecil dari 1 besar dari min 1. Oke, pembahasannya 1 kurang x pangkat min 2 sama dengan 1 tambah min 2x tambah min 2 dikali min 3 x kuadrat per 2 pangkat 2 faktorial.
ditambah min 2 kali min 3 kali min 4, X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah seterusnya, sampai 1 kurang 2X tambah 3X kuadrat kurang 4X pangkat 3, sampai seterusnya. Jadi dapatlah dari soal ini pembahasan akhirnya adalah, jawaban akhirnya adalah 1 kurang X pangkat min 2 sama dengan 1 tambah 2X tambah 3X kuadrat tambah 4X pangkat 3, sampai seterusnya. Limit dan kontinuan. Diketahui fungsi f sebagai berikut. Nah, fx sama dengan x tambah 1, di mana x kecil dari 2. Fx sama dengan 4, di mana x sama dengan 2. Dan fx sama dengan x kuadrat kurang 1, di mana x besar dari 2. Kita disuruh untuk memeriksa kekontinuan f di x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Pembahasan. Yang pertama, yang A itu di X sama dengan 2 diperoleh, ya F2-nya sama dengan 4. Kan kita buktikan apakah nilai limitnya ini, limit kanan dan limit kirinya ini sama dengan nilai si F-nya ini atau tidak. Oke. Limit X menuju 2 dari kiri, Fx sama dengan limit X menuju 2 dari kiri, X tambah 1 sama dengan 3. Limit X menuju 2 dari kanan, Fx sama dengan limit X menuju 2 dari kanan, X kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Nah, karena hasil limit di atas tidak sama, ya, tidak sama 4 dengan 3, maka F tidak kontinu di X sama dengan 2. Oke, yang B, di X sama dengan 3 diperoleh F3-nya sama dengan X kuadrat kurang 1. Kita substitusi X-nya, 3 kuadrat kurang 1 sama dengan 8. Dan limitnya X menuju 3 Fx sama dengan limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang 1 sama kita substitusi X-nya sama dengan 3. 3 kuadrat kurang 1 sama dengan 8. Nah, karena hasil yang diperoleh dari perhitungan limit di atas sama dengan hasil F3, maka F continue di X sama dengan 3. Lagrange multiplier. Suatu kawat yang panjangnya 12 meter dipotong menjadi 2 bagian. Bagian pertama dipakai untuk membentuk lingkaran dan bagian kedua dipakai untuk membentuk bujur sangkar. Bagaimana kawat tersebut harus dipotong supaya jumlah luas kedua bangun minimum? Nah, yang pertama kita harus membuat dulu fungsi tujuan fx-nya dan fungsi kendala gx. Fungsi tujuannya, minimumkan f sama dengan VR kuadrat tambah s kuadrat. Fungsi kendalanya 2VR tambah 4S sama dengan 12. Yang kedua, kita membuat fungsi Lagrange-nya. Rumusnya di mana L itu LR S lambda sama dengan VR kuadrat tambah S kuadrat tambah lambda kali 2 VR tambah 4S dikurang 12. Nah, di sini kita memerlukan syarat perlu dan syarat cukup. Di mana syarat perlunya ini ada 3. Ya. Seperti di sini, di slide ini. Yang pertama itu derivatif L per derivatif R sama dengan 0. Sehingga dapat 2VR tambah lambda kali 2P sama dengan 0. Yang kedua, derivatif L per derivatif S sama dengan 0. Dapat 2S tambah 4 lambda sama dengan 0. Yang ketiga, derivatif L per derivatif lambda sama dengan 0. Dapat 2VR tambah 4S kurang 12 sama dengan 0. Dengan eliminasi dan substitusi, diperolehlah lambdanya itu 6 per Pi tambah 4, R-nya 6 tambah Pi, 6 per Pi tambah 4, dan S-nya sama dengan 12 per Pi tambah 4. Sehingga diperoleh F, R, S sama dengan 5,04. Dan syarat cukupnya, dari soal ini terbentuklah matriks Hessian, di mana matriksnya adalah 2Pi kurang Z, 0, 2Pi, 0, 2 kurang Z, 4, 2Pi, 4, dan 0, sama dengan 0. Dari matriks Hessian tersebut diperolehlah nilai Z sama dengan 2Pi kuadrat tambah 8Pi per 1Pi kuadrat tambah 4 lebih besar dari 0. Karena nilai Z-nya itu lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya R sama dengan 6 per Pi tambah 4 dan S sama dengan 12 per Pi tambah 4 itu merupakan titik minimum. Kesimpulannya, agar luas yang terbentuk itu minimum, maka jari-jari untuk lingkaran itu sebesar 0,84. Dan sisi untuk sisi panjang sama dengan 1,68 dengan luas yang terbentuk itu 5,04.
maksima dan minima. Fungsi fx, ya, diketahui fungsi fx sama dengan setengah x kurang akar x kurang p. Itu memiliki nilai maksimum 5/2. Maka tentukanlah nilai 2p dikurang 5. Oke, pembahasannya fungsi awal ya. Fx itu sama dengan setengah x kurang akar x kurang p. Fx-nya segini, maka kita turunkan lagi. Jadi f aksen x-nya itu sama dengan setengah, ya, dikurang 1/2 akar x kurang p. Turunan pertamanya. Lalu kita menentukan nilai x dari syarat stasioner. Di mana rumusnya f aksen x sama dengan 0. Masukkan nilai f aksennya tadi sama dengan 0. Oke, jadi 1 kita pindah ruaskan setengahnya ini ke kanan, jadi 1/2 akar x kurang p sama dengan setengah. Jadi akar x kurang p sama dengan 1. Lalu kita kuadratkan, sama-sama kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, dapatlah x kurang p sama dengan 1. Jadi x sama dengan p tambah 1. Artinya fungsi fx ini maksimum saat x ini berada pada p tambah 1. Oke, selanjutnya kita cari nilai p-nya. Menentukan nilai P. Kita menentukan nilai P dengan nilai maksimumnya 5/2 pada saat X sama dengan P tambah 1. Artinya F maksimum sama dengan 5/2 itu di F P tambah 1 sama dengan 5/2. Substitusi X sama dengan P tambah 1 ke fungsi awal, maka diperoleh nilai maksimumnya sebagai berikut. Fx sama dengan 1/2x dikurang akar X kurang P. Kita substitusi X-nya, P tambah 1. Dapatlah F P tambah 1 sama dengan 5/2. Jadi, setengah P tambah 1 dikurang akar P tambah 1 dikurang P sama dengan 5/2. Ini hasilnya, ini kan P dikurang P habis, jadi tinggal 1. Jadi, setengah P tambah 1 kurang akar 1 sama dengan 5/2. Setengah kali P tambah 1, ini kan hasilnya 1, dikurang 1 nih, sama dengan 5/2. Lalu, setengah P tambah 1 sama dengan ini, min 1-nya ini tadi pindah ruas kanan, jadi 5/2 tambah 1. Ini jumlahkan, jadi 7/2. Lalu ini ruas kanan dan ruas kiri, sama-sama dikali 2. Dapatlah P tambah 1 sama dengan 7, sehingga P-nya sama dengan 7 kurang 1 sama dengan 6. Sehingga dapatlah nilai P-nya sama dengan 6. Lalu nilainya 2P dikurang 5. Kita substitusi P-nya 6. 2 kali 6 dikurang 5 sama dengan 12 kurang 5 sama dengan 7. Jadi nilai 2P dikurang 5 sama dengan 5. Fungsi dengan 3 variabel. Carilah daerah asal untuk masing-masing fungsi berikut dan jelaskan permukaan-permukaan ketinggian untuk F. Pertama, f x y z sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kurang 1. Kedua, g w x y z sama dengan 1 per akar w kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat dikurang 1. Pembahasan. Pertama, untuk menghindari akar bilangan negatif, maka bilangan terurut x, y, z memenuhi x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat besar dari 1 ini harus memenuhi ini, sehingga daerah asal fungsi f terdiri dari semua titik x, y, z yang terletak pada atau di luar lingkaran satuan. Permukaan ketinggian dari fungsi f adalah permukaan di ruang 3 yang memenuhi fungsi x, y, z sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kurang 1 sama dengan c, selama c itu lebih besar sama dengan 0. Ya, hubungan ini menuju ke x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan c tambah 1 pada sebuah bola yang berpusat di titik asal 0,0,0. Lalu yang kedua, bilangan terurut w, x, y, z harus memenuhi w kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat besar dari 1 untuk menghindari akar bilangan negatif dan pembagian oleh 0. Triple integral. Tentukan hasil integral lipat 3b dari x kuadrat yz dx dy dz, di mana b itu fungsi x, y, z, dengan x itu batasannya 1 sampai 2,
yaitu batasannya 0 sampai 1 dan Z itu batasannya 0 sampai 6. Kita substitusi X-nya tadi 1 sampai 2, Y-nya tadi 0 sampai 1 dan Z-nya 0 sampai 6, X kuadrat, Y, Z, DZ, DY, dan DX. Kita substitusi dan kita cari hasilnya sehingga diperolehlah 7/3 dikali 1/2 dikali 18 sama dengan 21. Sehingga jadi diperolehlah integral lipat 3 dari B X kuadrat Y, Z, DX, DY, dan DZ sama dengan 21. Derivatif parsial. Tentukan derivatif parsial tingkat 2 untuk f, x, y sama dengan x kuadrat y dikurang 3xy tambah 2x kuadrat y kuadrat. Pembahasan. Jadi, sebelum kita menentukan derivatif parsial tingkat 2, kita harus tentukan dulu parsial tingkat 1-nya. Oke? Derivatif parsial tingkat 1 fungsi tersebut, fx, x, y-nya sama dengan 2 dikali xy dikurang 3y ditambah 4y kuadrat. Dan fy-nya, fyx, y-nya sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 4x kuadrat y. Setelah itu baru kita mendapatkan derivatif parsial tingkat 2. Yang pertama itu ada fxx dari x, y sama dengan 2y dikurang 3y tambah 4y kuadrat. Fyy x, y sama dengan 4x kuadrat. Fyx x, y sama dengan 2x kurang 3 tambah 8xy sama dengan 2x tambah 8xy dikurang 3. Dan fxy-nya dari x, y sama dengan 2x kurang 3 tambah 8xy sama dengan 2x tambah 8xy dikurang 3. Dan materi yang terakhir adalah conic section. Ya, kita disuruh menjelaskan seperti apa grafik fungsi x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 4 pada hiperbola, ya, hiperbola horizontal. Pembahasan x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 4. Dengan persamaan hiperbola seperti ini, dapatlah rumus x kuadrat, ya, 4/4, kita pindah ruaskan ke sini, sama dengan 1. X kuadrat per 4 dikurang Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Sehingga A-nya sama dengan 1 dan B A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0 dan P-nya itu sama dengan 2, ya. Jadi X kurang 0 kuadrat per 2 kuadrat dikurang Y kurang 0 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Persamaan hiperbola horizontalnya X kurang A kuadrat per P kuadrat dikurang Y kurang B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. Dan grafik fungsinya seperti ini. Baiklah, sekian materi pembahasan contoh-contoh soal dari saya. Sekian dan terima kasih.